Kabar bahagia sinyal Sandy Walsh bisa bela timnas Indonesia versus Irak. Sandy sebelumnya mendapatkan cedera saat membela KV Mechelen melawan Cercle Brugge di ajang Liga Belgia. Saat itu dia sedang terlibat dalam perebutan bola dan kaki pemain Cercle tidak sengaja mendarat di bagian belakang kaki Sandy. Akibatnya Sandy harus mendapatkan jahitan karena luka tersebut dan menepi beberapa waktu. Terbaru Sandy Walsh mengkonfirmasi bahwa dia siap segera kembali ke lapangan. Tepatnya setelah dia mendapatkan jahitan dan mulai menjalani pemulihan. Dia juga terlihat sudah mulai menjalani sesi latihan ringan fisik di pusat kebugaran pasca cedera. Siap kembali ke lapangan segera setelah jahitannya selesai, tulis Sandy Walsh di laman Instagram pribadinya. Meski tidak bisa memastikan, Sandy kemungkinan butuh beberapa pekan sebelum pulih total. Namun cedera ini sudah ditangani dengan baik dan dia diharapkan segera bisa kembali ke tim. Manajer Sumarji bocorkan persiapan timnas Indonesia jelang jumpa Irak. Seperti yang diketahui, pada November ini timnas Indonesia bakal melakoni 2 pertandingan perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika berkaca dari jadwal Liga 1 Indonesia musim ini, pertandingan terakhir bakal digelar pada 12 November. Jarak yang hanya terpaut 4 hari dengan pertandingan menghadapi Irak membuat Sumarji langsung putar otak. Sumarji mengaku bahwa timnas Indonesia tidak akan melakoni pemusatan latihan di dalam negeri. Seluruh pemain timnas Indonesia langsung berkumpul di Irak pada 13 November 2023. Untuk timnas Indonesia senior, kami berangkat tanggal 12 malam atau 13 pagi langsung dari Jakarta ke Irak. Tidak ada TC di dalam negeri, ujar Sumarji. Satu masalah lagi yang membuat publik was-was adalah cederanya sejumlah pemain kunci timnas Indonesia. Sumarji mengaku sudah memiliki opsi pengganti jika ada pemain tersebut belum sembuh tepat pada waktunya. 2 pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Liga Super Malaysia akan mengadakan penghargaan bertajuk Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2023. Menariknya, dari nominasi pemain asing terbaik ada 2 pemain timnas Indonesia yang masuk daftar. Mereka adalah Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Nantinya pengumuman akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Kedua pemain timnas Indonesia tersebut akan memiliki lawan yang cukup tangguh. Pasalnya dari daftar tersebut ada Aaron Del Valle yang merupakan top scorer Liga Malaysia musim ini. Pemilihan Jordi dan Sadil bukan tanpa alasan. Jordi jadi salah satu pemain yang cukup sukses di Liga Malaysia. Dia didatangkan dari Liga Belgia CAS Open pada tahun lalu. Pemain yang berposisi sebagai back itu sudah bermain dalam 33 pertandingan dan membawa JDT menjuarai Liga Malaysia. Sadil Ramdhani juga tidak kalah cemerlang bersama Sabah FC, berposisi sebagai winger kiri. Dia sukses menjadi raja assist bagi Sabah. Total Sadil sudah bermain dalam 60 pertandingan dengan catatan 14 gol dan 23 assist. Erick Thohir optimistis pembukaan Piala Dunia U17 bakal jadi yang terbaik. Surabaya bakal jadi lokasi upacara pembukaan Piala Dunia U17 yang bakal digelar pada 10 November 2023. Erick Thohir mengaku percaya diri dengan kualitas acara pembukaan Piala Dunia 2023. Ia bahkan berjanji acara selebrasi pembukaan bakal berlangsung meriah. Pembukaan Piala Dunia U17 bakal digelar jelang kick-off laga timnas Indonesia versus Ekuador pada 10 November 2023. Erick berharap pembukaan Piala Dunia U17 bakal lebih meriah dibandingkan acara seremoni lain yang pernah dibuat di Indonesia. Indonesia selalu memberikan yang terbaik saat menjadi tuan rumah sebuah event, ujar Erick Thohir. Mulai dari Asian Games 2018 hingga Forum G20 2022 selalu meriah dan tak terlupakan. Mudah-mudahan pembukaan Piala Dunia U17 jadi yang terbaik, lanjutnya. Untuk acara upacara pembukaan, LOC melibatkan Wisnu Tama, sosok sentral di balik kesuksesan acara selebrasi Asian Games dan G20. Komposisi pemain timnas Indonesia U17 sudah ditentukan. Erick Thohir optimis tatap Piala Dunia. Erick Thohir berharap tim asuhan pelatih Bima Sakti yang berisi 21 pemain itu mampu bersaing atau bahkan meraih prestasi di ajang sepak bola kelompok umur level dunia ini. Saya optimistis kuat pilihan Coach Bima, Coach Indra Syafri sebagai direktur teknik, dan juga Coach Frank Wormuth yang jadi konsultan bisa dipertanggungjawabkan prestasinya di Piala Dunia U17 ini, kata Erick Thohir.
Timnas Indonesia menatap Piala Dunia 2023 dengan berisikan komposisi pemain binaan dari klub Liga 1, PPLP, dan 2 klub luar negeri, Sao Paulo, Brasil, dan TSG Hoffenheim. 2 pemain dari klub luar negeri yaitu Wilber Jardim milik Sao Paulo dan Amar Brkic milik STG Hoffenheim. Harapannya mereka tampil maksimal karena ini kesempatan besar bisa tampil di ajang Piala Dunia, kata Erick Thohir. Dilansir dari antara sebanyak 21 pemain telah terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang FIFA World Cup 2023 dengan komposisi 3 penjaga gawang dan 18 pemain. Shin Tae-yong bakal rekomendasikan pemain Timnas Indonesia ke Seongnam FC. Penunjukan Shin Tae-yong sebagai Dewan Penasehat Seongnam FC menjadi kabar baik bagi penggawa Timnas Indonesia. Hal itu bisa menjadi pembuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia untuk memiliki karir di luar negeri. Sinyal tersebut dilontarkan Coach Shin usai ditunjuk secara resmi untuk membantu klub asal kampung halamannya itu. Tak hanya soal tata kelola, dia memastikan akan ikut memberi saran perihal pemain. Sebelumnya, Shin memiliki peran dalam mempromosikan Asnawi Mangkualam ke klub Korea Selatan Ansan Gunners pada awal 2021. Hal itu diakui sendiri oleh sang pelatih. Saya memang berpikir Asnawi cukup lumayan untuk dikirim ke Korea sehabis dari Barcelona untuk pemusatan latihan timnas U20 pada Desember 2020. Saya menyalakan handphone saya, Ansan Gunners menghubungi saya, papar Shin Tae-yong. Mereka menelepon dan bertanya, kami mendapat CV Asnawi, bagaimana menurut Anda? Saya bilang, oh iya terimalah, saya yang jamin, imbu Coach Shin.